Yang disebut Pak Jokowi, Presiden Bipang Ambawang. Fatal, fatal. Kalau Presiden salah, tidak ada orang yang bisa mengkoreksinya, kecuali beliau sendiri. Sebenarnya menurut saya Fajrul bukan klarifikasi. Menurut saya kalau klarifikasi itu adalah meluruskan sesuatu yang salah. Tapi kalau dia membengkokkan sesuatu yang salah, bukan klarifikasi, itu menambah dosa namanya. Jadi ini semua para pembantu presiden yang Fajrul macam-macam itu wajib diberikan kursus komunikasi dulu sebetulnya, komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyoroti hal sepele sebenarnya, tapi menjadi berkepanjangan begitu. Terus saja dibahas di media sosial sampai sekarang, apalagi kalau tidak tentang ini, pidato Presiden Bipang Ambawang. Entah apa salahnya nih si babi ini ya. Baru saja kita dihebohkan oleh babi ngepet di Depok, sekarang ada babi panggang yang di-endorse oleh Presiden. Masalahnya di-endorse dalam kerangka Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja ini banyak yang menyayangkan ya. Tapi tampaknya hal yang sepertinya sepele ini susah sekali penyelesaiannya ya. Hingga kini banyak sekali klarifikasinya yang kontradiktif. Anak buahnya mengklarifikasi dari jubir dan lain, dan buzzernya semuanya tidak kompak begitu ya, sehingga terus saja menjadi bulanan atau pembahasan di media sosial. Kita akan menyoroti kali ini bukan menyoroti tentang Bipang Ambawangnya ya, tapi kita akan menyoroti seperti apa sih, mengapa komunikasi, gaya komunikasi Presiden Jokowi ini harus seperti ini ya. Kita ingat zaman mungkin zaman sebelumnya atau zaman Pak Harto, kesalahan-kesalahan kita bisa katakan konyol ini ya. Kebayang nggak sih seandainya Pak Lurah aja yang salah ngomong seperti ini di hari Lebaran, Pak Lurah ngomong seperti ini, pasti sudah menjadi pembahasan di seluruh desa. Itu Pak Lurah, bagaimana nih Presiden, tentu saja jadi pembahasan ya. Mengapa kok gaya komunikasinya seperti ini? Untuk itu kita sudah hadirkan pakar komunikasi politik ini, Profesor Cipta Lesmana. Halo Pak Prof. Cipta. Selamat siang Mbak Rahma, ya, baik. Dan kemudian ada aktivis Muhammad. Pertanyaannya? Belum. Pertanyaannya apa kabar? Kemudian karena ini ada juga aktivis Muhammadiyah ya, Mustafa Nahrawardaya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada. Selamat siang, Bro. Selamat siang, Pak Mustafa. Itu ada aromaterapi di belakangnya loh. Iya, karena tiap hari di ruangan ini jadi nggak keluar, harus wangi ruangannya. Tapi sebelumnya saya ingin ke Profesor Cipta aja dulu ya. Prof, kalau sebelumnya zaman Pak Harto atau zaman lain itu sepertinya sangat hati-hati ya untuk pidato Presiden itu. Kita ingat penulis pidatonya Yusril Izzah Mahendra gitu ya. Cerita bahwa mereka Murdiono aja kalau ngomong harus dipikir dulu gitu ya. Karena sangat hati-hati sehingga itu adalah sesuatu yang serius. Kalau ini seperti dagelan yang ya terpaksa harus dikatakan nggak lucu sebenarnya ya nih. Kalau Profesor Cipta melihatnya seperti apa? Dalam pemerintahan, Presiden ini pemimpin yang tertinggi. Kalau seorang direktur bicara salah, dia dikoreksi sama dirjen. Kalau dirjen salah, dikoreksi sama menteri. Kalau menteri salah, dikoreksi sama presiden. Kalau presiden salah, tidak ada orang yang bisa mengkoreksinya, kecuali beliau sendiri. Maka presiden kalau berpidato, kalau mengeluarkan pernyataan harus ekstra hati-hati. Tanggung jawab, salah satu yang paling bertanggung jawab adalah speech writer-nya. Presiden di seluruh dunia mempunyai speech writer, penulis pidato. Ini tanggung jawabnya besar. Bukan hanya kontennya, tetapi juga konteksnya mesti dilihat. Juga dia mesti kasih tahu presiden, Pak, nanti kalau ucapkan ini, pidato ini, begini ya Pak ya. Itu Pak. Pak Rahma, harus dikawal ketat presiden ini, jangan sampai salah. Tapi Prof, ini kalau seperti itu semua orang sebenarnya sudah tahu ya, namanya presiden pasti harus lebih hati-hati karena implikasinya seluruh negara begitu, bahkan internasional sebenarnya. Tetapi yang saya heran, ini kan bukan pidato live ya, itu rekaman ya, yang pasti video, dan itu kan pasti di preview sebelum ditayangkan. Masa sih, karena saya kerja di TV lokal aja juga itu harus preview dulu sebelum tayang ya. Ini masa nggak di preview ya?
begitu. Ya, di preview yang nonton para pembantu dekat termasuk speech writer-nya. Nah, hampir dipastikan mereka yang nonton itu tidak mengerti kontennya, tidak mengerti persis apa itu makanan yang bernama bipang ambawang. Fatal di sini. Fatal di sini. Itu juga nggak masuk akal juga, Mau Prof. dikoreksi juga ngaco. Bagaimana seseorang scriptwriter Fajrul mengatakan, iya. Bagaimana seseorang scriptwriter mempromosikan suatu barang yang dia tidak tahu? Nggak mungkin juga, mesti minimal dia browsing lah di Google kayak apa bentuknya. Nah, itu. Kalau saya bilang bego, saya terlalu kasar. Dia tidak ngerti, jelas sekali. Fajrul masih ngotot. Bipang itu kan dari beras, ramuan beras. Apa salahnya? Terus satu lagi, Lutfi, Menteri Perdagangan, ngaco juga. Dia bilang begini, saudara, pidato Pak Jokowi harus dilihat dari konteksnya. Dia nggak ngerti lagi, what does it mean by context? Betul, komunikasi itu ada konteksnya. Dia mengatakan, Presiden pidato di depan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang beragam, suku, agama, dan lain sebagainya. Ini Lutfi nih, bukan Cipta Lesmana yang ngomong gitu. Jadi harus dilihat itu. Konteksnya berhadapan dengan rakyat Indonesia yang terdiri atas beragam, suku, dan agama, dan lain sebagainya. Ngaco lagi Lutfi. Ngaco lagi. Nih, saya kutip ya, supaya saya nggak salah. Ini apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi pada Hari Bangga Buatan Indonesia 5 Mei. Karena pemerintah melarang mudik, ini ucapan presiden kita. Enggak, sebelum itu ada lagi, Prof. Sebentar lagi Lebaran, namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik. Ada kata-kata Lebarannya juga. Iya, Lebaran. Ya. Jadi jajanan khas yang biasanya menjadi oleh-oleh saat Lebaran. Lutfi tahu ya arti Lutfi Lebaran apa nih? Lebaran ini hanya dirayakan oleh sebagian besar semua kaum Muslim di Indonesia. Lebaran. Non-Muslim tidak merayakan Lebaran. Nah, bisa dibeli secara daring. Ya, Mbak Rama kata Jokowi, rindu makan gudeg Jogja, silakan. Bandeng Palembang, silakan. Bipang Ambawang Kalimantan dan lain-lainnya. Tinggal pesan dan makanan kesukaan, masakan khas lain. Lalu tinggal dikirim. Very simple, gampang sekali. Sudahlah, Barama jangan mudik, merindukan makanan khas kampung, tinggal pencet tombol datang. Nah, nyelip di sini Bipang Ambawang. Jadi yang bikin pidato ini tidak mengerti. Sudah gitu Fajrul cepat-cepat mengkoreksi. Salah lagi koreksi. Dia katakan Bipang Ambawang itu terdiri dari beras. Salah lagi. Saya barusan 1 jam lalu baca berita, ya, Gubernur Jawa Timur Khofifah, dia kampanyekan Bipang bersama Sidoarjo, Bupati Sidoarjo, ya, masuk ke mana supermarket, dia belanja, dia borong banyak sekali, mau dikasih. Itu Bipang lain, itu Bipang betul-betul terbuat dari bahan beras. Bukan Ambawang ya. Yang disebut Pak Jokowi, Presiden Bipang Ambawang. Fatal. Dikoreksinya juga, aduh, salah juga. Payah. Saya ulang-ulang mengatakan Pak Jokowi tidak punya ahli komunikasi di lingkungannya. Tidak punya. Sebetulnya dari segi komunikasi, it is very simple. Kita tadi sudah ngomong-ngomong, Jokowi ini presiden. Tetapi presiden adalah manusia biasa juga. Manusia yang tidak pernah luput dari kekeliruan, kesalahan, kealfahan. Coba setelah rame-rame begini, Jokowi tampil ke depan, minta maaf. Selesai. Rakyat kita ini luar biasa. Pemaaf, betul-betul. Dulu JK, Yusuf Kala, dituduh menghina Presiden Abdurrahman Wahid. Gitu kan? Ya. Dikejar sama Gus Dur. Mau digugat ke pengadilan. Apa yang terjadi? JK pergi ke rumah Gus Dur. Dia nunduk, dia minta maaf.
Maaf Gus, saya salah Gus. Apa kata Gus Dur? Ya, Nabi saja memaafkan, apalagi saya. Saya ini apa? Saya maafkan. Selesai, Pak JK. Urusan kita nggak ada lagi selesai. Itu pemimpin yang hebat sekali. Minta maaf. Ya. Jadi orang minta maaf, dimaafkan. Kalau Jokowi cepat menyadari, ya, saya minta maaf. Yang saya maksud adalah Bipang dari bahan beras, bukan Bihang Kalimantan Barat. Finish. Selesai. Atau langsung ini fatalnya ini yang payah adalah para pembantu-pembantunya. Ya, ada klarifikasi salah. Mukhtar Ngabalin bilang apa salahnya begitu ya, malah aduh. Kok apa salahnya? Ya, maaf, emang muslim makan babi? Maaf. Kok salah bagaimana sih si Ngabalin ini? Baik, silakan ini kalau kurang koneksinya ini. Iya, enggak bagus. Ya, silakan ini Mustafa. Ya, jadi memang ada fenomena yang lucu dalam video ini. Video yang beredar itu sebenarnya ada dua. Yang pertama video lengkapnya ada kata-kata sebentar lagi Lebaran, itu lengkap ada. Lalu setelah diprotes banyak pihak di media sosial, lalu muncul video kedua yang kata-kata sebentar lagi Lebaran itu hilang. Jadi dimulai dari tadi Pak Profesor tadi. Hilang. Nah, rupanya menurut dugaan saya, seolah-olah itu seperti ada kelompok tertentu sengaja mengedarkan video kedua supaya bisa dibela karena konteksnya bukan konteks Lebaran gitu. Jadi kata Lebaran jadi hilang pada video kedua. Ini yang terjadi di media sosial. Saya lihat di Twitter ada 2 video memang. Ada yang ketiga lagi, itu dua-duanya di translator. Ya. Apa jadi itu? ada teksnya. Jadi awalnya tidak ada teksnya, tapi kemudian yang ketiga ditambah teks di layar video itu. Jadi mencoba meyakinkan tidak ada kata Lebaran. Akan begitu yang kedua ini. Nah, kemudian setelah video 3, 1, 2, 3 muncul, Fajrul muncul. Nah, itu yang tadi kronologisnya itu. Sebenarnya menurut saya Fajrul bukan klarifikasi. Menurut saya kalau klarifikasi itu adalah meluruskan sesuatu yang salah. Tapi kalau dia membengkokkan sesuatu yang salah, bukan klarifikasi, itu menambah dosa namanya. Apalagi les itu namanya. Jadi bukan klarifikasi. Lah untung saja ada seseorang menteri yang pasang badan. Ya namanya Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan. Itu hebat sekali dia itu. Berani pasang badan dan mengakui bahwa kesalahan itu ada di Kementerian Perdagangan. Susah mencari orang-orang seperti Lutfi, di mana orang se-Indonesia tahu bahwa ini salah, lalu Lutfi memasang badannya. Tanggung jawab ada pada kami. Coba bayangkan. Susah sekali nyari orang seperti Lutfi. Kalau nyari seorang Fajrul gampang. Maksudnya Asbun asal ngomong dan dipikir gampang lah. Kalau sekarang nyari di lingkaran Pak Jokowi itu gampang. Tapi mencari orang seperti Lutfi, meminta maaf, meskipun alasannya sepertinya tidak ikhlas ya, dengan minta maaf itu alasannya menurut saya kurang ikhlas ya, karena tidak dengan terus terang mengakui bahwa dia salah, itu nggak begitu. Tapi kan dia mengatakan bahwa nggak ada maksud seperti itu, beda. Karena penangkapan seluruh rakyat, hampir seluruh rakyat mengatakan Pak Jokowi salah entah membaca atau improvisasi. Ini juga muncul 2 persepsi. Katanya persepsi pertama, mungkin teksnya betul, hanya kata-kata Bipang. Tapi kemudian ada yang mengatakan mungkin Pak Jokowi itu improvisasi dengan mengatakan Bipang Ambawan, menambahi. Ini juga mungkin yang mengatakan ini improvisasi adalah lingkaran Pak Jokowi juga. Menurut kalau setelah saya trace ya, akun-akun yang berpihak pada Pak Jokowi itu mencoba membuat buku putih tanda petik di internet itu dengan mengatakan kemungkinan Pak Jokowi itu improvisasi. Jadi kesalahan bukan Pak Jokowi gitu. Jadi kemungkinan penulis naskahnya itu yang salah, yang benar, tapi Pak Jokowi menambahi dengan improvisasi dirinya sendiri karena sering mendengar kata-kata Ambawan ya, yang mana itu dekat dengan ibu kota baru. Nah, gitu loh itu ya. Tetapi begini, kalaupun kemudian naskahnya juga salah, ini analisa saya menurut saya memang naskahnya salah itu. Ini sangat fatal seperti Profesor tadi, karena wong kita aja mau istilahnya ini kan Pak Jokowi kan presiden. Seluruh kata-katanya itu seperti titah. Jadi nggak boleh salah sedikit itu nggak boleh sebenarnya. Wong dia melakukan sendiri, maksudnya di depan publik, membaca di depan kamera seperti tadi kan diulang-ulang ya. Ada mungkin retake itu, ada beberapa kali pengambilan kamera ya, kameranya berkali-kali karena ada kesalahan. Ini sudah hasil akhir, final product, lalu dipublish di masyarakat, ternyata ada kesalahan.
seharusnya kan penulisnya mengadakan semacam naskah akademik ya. Naskah akademik sebelum produk itu dibikin, itu naskah akademik harus jadi dulu, tanda petik naskah akademik atau storyboard-nya lah, istilahnya seperti itu. Jadi harus betul-betul dipersiapkan sebelum Pak Jokowi. Ini prosesnya pasti panjang, nggak mungkin langsung Pak Jokowi setuju, nggak mungkin. Pasti itu ada proses-proses tahap-tahap sebelum Pak Jokowi membaca. Nah, ini kan fatalnya udah dibaca, udah dipublish, udah begitu kelihatan salah, ada yang membela kesalahan itu dengan membabi buta. Muncul lagi kata-kata babi buta. Membela kesalahan dengan membabi buta. Ini kan sangat luar biasa menurut saya. Malu babi ngepet, babi panggang, babi buta. Babi buta. Sekarang tambah babi buta. Baik, ini yang menarik lagi Profesor Cipta. Tadi dikatakan sebenarnya masalah ini selesai, tapi Profesor Cipta tidak terhubung lagi ya dengan kita ya? Kok putus Pak? Profesor kemana nih? Iya, tambahnya terputus. Kita lanjutkan aja lah ya. Yang menarik tadi dikatakan oleh Profesor Cipta ya, Kak Tova, bahwa seharusnya masalah ini selesai jika minta maaf presidennya begitu. Karena presiden pun juga bisa salah di mana-mana. Yusuf Kala juga minta maaf. Saya ingat dulu di RCTI kalau nggak salah itu ada program Walk with Yan. Dulu masih SMA saya ya. Diputar pas Ramadan itu, padahal itu memang acara luar negeri ya, makanya masaknya masak babi begitu ya. Karena ini kan memang program luar negeri ditayangkan di Indonesia. Tapi nayangkannya itu RCTI pas Ramadan, diprotes. Ya langsung RCTI minta maaf dan selesai, sudah selesai begitu kan. Nah ini kenapa yang terjadi kok berlarut-larut, tidak bisa minta maaf tapi malah buzzer, pendukung yang saling, yang justru menambah semakin absurd gitu lah permasalahannya itu. Penjelasannya itu jadi semakin konyol ya, contohnya Ngabalin mengatakan apa salahnya. Ini kan jadi semakin absurd gitu ya. Bahkan mengasih contoh, ya kan yang lebaran bukan hanya orang Islam. Pembantu saya itu mudik padahal dia bukan Islam. Loh, pembantunya kok mudik ya, padahal yang lain nggak boleh mudik. Kalau dari awal itu videonya tidak dibikin untuk yang kedua kalinya dan yang beredar hanya video yang pertama, saya kira Ngabalin akan malu. Saya kira Fadrul akan malu. Mungkin Menteri Perdagangan juga malu. Saya nggak yakin Menteri Perdagangan melihat video itu karena dari penjelasannya itu agak ragu saja itu. Nah, soalnya gini, konteks Lebaran itu kemudian dikaitkan dengan babi panggang. Ini tentu sesuatu masalah yang sangat sensitif bagi umat Islam. Karena tadi ditanyakan kenapa kok nggak minta maaf saja sejak 2014 setelah SBY lengser. Kejadian semacam ini berulang-ulang. Apa pernah misalkan sebelum ini ya yang sepertinya dimaafkan oleh masyarakat. Istiqlal dipakai membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Nggak ada itu yang berhasil mengingatkan presiden untuk istilahnya jangan begitulah. Ini kan langgam Jawa bukan standar membaca Al-Quran, ya kan? Kemudian yang kedua, ya soal kementerian yang diaduk-aduk lah istilahnya begitu. Juga seperti itu, pergesekan antara umat beragama buahnya nggak pernah juga selesai masalahnya. Sejak SBY lengser, artinya situasi seperti ini itu terjadi hanya kurun waktu 2014 sampai sekarang. Sebelumnya nggak pernah ada. Dulu kebebasan berpendapat pun dibuka lebar, jangan Pak SBY sampai Pak SBY dikirimin kerbau. Di rumahnya ditabrak oleh demonstran anti SBY, biasa-biasa aja gitu. Sekarang kalau resistensi ya, yang sangat sensitif ini ada yang gugat, katakanlah saya ini protes nih. Misalkan saya salah mengartikan, tadi kata Pak Jokowi kan di pidato itu kan berkata, sebentar lagi Lebaran. Saya melebihi satu kata saja, atau kurang satu kata saja seperti Buniani, dilaporkan polisi jadi ITE. Misalkan sebentar lagi Lebaran, saya bilangnya sebentar Lebaran, laginya nggak saya sebut. Saya kena ITE dilaporkan polisi seperti Buniani. Ini yang terjadi sekarang, sangat sensitif ya, persoalan sensitif, kemudian dihadapi dengan sensitif pula. Nah, kalau bentar lapor polisi, bentar lapor penegak hukum, ini yang terjadi sejak 2014 sampai sekarang. Apalagi soal babi ini, sejak 2014 sampai sekarang, ada dua peristiwa soal babi yang sangat besar yang terjadi. Sebelum ini pertama dulu ya, dulu ada namanya gerakan Save Babi, ingat nggak? Berapa tahun silam? Karena babi awalnya dicemplungin ke sungai di suatu kota, nggak usah sebutin. Kemudian babi kan katanya kena virus seperti sekarang nih. Lalu pemelihara babi di kota itu membuang babi-babi yang mati itu di sungai karena nggak mau bertanggung jawab dengan menggali kubur di tanah. Lalu masyarakat yang tidak mau dengan adanya bau babi yang busuk protes. Nah, dulu kan begitu, berarti nanti lihat di Google. Ternyata para pemelihara babi ini melakukan gerakan mengumpulkan massa yang mengatakan save babi, jangan mencela babi. Padahal persoalan bukan mencela babi.
Tapi mereka para pemilik peternakan babi ini melakukan suatu hal yang tidak etis, tidak beradab dengan membuang babi itu di sungai-sungai dan masyarakat itu terganggu. Ini kan kembalikan soal itu ya. Islam di itu Medan itu ya beberapa waktu babi lalu. haram itu memang harus hati-hati karena satu ya soal kesehatan, dua soal seperti ini keyakinan. Hati-hati sekali. Tetapi dalam era sekarang ini ternyata banyak termasuk para pejabat itu tidak berhati-hati. Tadi kenapa kok bilang kok nggak minta maaf? Ingat ya, kasusnya Pak Subiakto yang dari Kominfo. Udah pasti salah itu hoax, menyebar hoax di Twitter. Tapi dia mengatakan ini eksperimen. Ini jadi istilahnya bukan klarifikasi tapi ngeles. Nggak minta maaf, ngeles. Padahal cuitannya itu dihapus. Artinya beliau tahu bahwa itu salah kan. Tetapi dia mencoba ngeles bahwa saya itu melakukan eksperimen. Ini adalah contoh sebenarnya. Yang mana mereka itu berani sekali tidak meminta maaf. Karena apa? Tidak ditindak. Tidak ditindak. Coba kalau dipanggil aja sama polisi. Pak Subiakto panggil, malah di BAP, pulang lagi. Itu sudah efek jerah bagi dia. Tapi dia mengatakan ini ada eksperimen. Jadi efek jerahnya nggak ada. Akhirnya contoh-contoh seperti Pak Subiakto ini, mohon maaf saya sebut namanya, dicontoh oleh orang lain. Nah, kalau khusus Pak Presiden, jangan-jangan Pak Presiden ini nggak tahu sebenarnya pendapat-pendapat orang luar yang masuk ke istana. Jadi negatif dari masyarakat ini nggak pernah sampai ke Presiden. Tapi ini loh yang menarik sekarang itu, kalau dulu kan hubungannya jelas begitu ya, misalnya jika ada sesuatu ya langsung urusannya, misalnya ada masyarakat protes ya langsung pemerintah, mungkin kalau zaman represif Pak Harto menindak langsung. Kalau sekarang tidak, mungkin di samping ada tindakan represif juga ada dibenturkan kelompok masyarakat. Sekarang sudah mulai nih ada kelompok buzzer begitu yang memangnya kenapa Lebaran itu yang jangan hargai dong orang yang nggak menganggap babi itu haram. Kenapa tidak? Udah mulai dibentur-benturkan. Jadi hubungannya tidak dengan yang mengeluarkan statement itu saja, tapi antar kelompok masyarakat ini jadi mempunyai terkotak-kotak seperti itu. Jadinya sekarang lebih berlarut-larut permasalahan itu. Kalau ngaku sih nggak apa-apa, maksudnya ngaku tak adu domba ya, itu lebih tahu gitu, kita lebih paham. Oh ya, Anda mengadu domba kami. Persoalannya adalah para pejabat, para tokoh masyarakat yang pro kepada pemerintah itu mencoba menyesatkan masyarakat oknum-oknum ini ya, seolah-olah itu Bapak Presiden tidak salah. Kemarin saya kritik itu, mohon maaf Pak Mas Zuki Ali misalnya, saya nggak tahu apakah itu maksudnya begitu atau tidak. Tapi mencoba mengatakan Bipang di Palembang itu gini. Nggak gitu Pak, masyarakat itu seorang pandai. Aduh, Pak Rahma, minta maaf Pak Rahma. Ya, ini Pak Profesor Cipta udah gabung lagi nih, Prof Cipta. Maaf Pak Mustafa ya. Iya, ini gara-gara ini. Tapi begini Prof Cipta, ya tadi itu mengapa gaya komunikasi Presiden ini selalu menggunakan bukan buzzer ya, bawahannya lah yang bergerak begitu mengklarifikasi. Sebenarnya yang harus mengklarifikasikan pelakunya, dalam hal ini Presiden ya. Tapi selalu menggunakan dan ini menimbulkan perpecahan juga karena sudah mulai itu ada dari kelompok buzzer yang mengatakan, loh kenapa sih sangat sensitif ini, kadrun udah mulai deh kayak gitu. Kan harus menghargai orang yang nggak menganggap babi itu haram kan, gitu loh. Memang kenapa harus berlebihan seperti itu? Mengapa harus gaya komunikasinya seperti dibentur-benturkan begitu, Prof Cipta? Ya, ini model komunikasi berbeda-beda antara satu pemimpin dan pemimpin lain. Ya, Pak Jokowi ini modelnya menggunakan buzzer. Dia pikir itu bukan urusan saya. Ya, saya punya banyak buzzer, saya bayar mereka sudah mahal-mahal. Itu urusan kamu, tolonglah. Kalau nggak bisa saya pecat kamu. Ya. Ini kan salah. Ya. Sekali lagi mestinya pemimpin menyadari dia adalah manusia biasa. Cobalah minta maaf. Ya. Cuman pemimpin jangan terlalu sering minta maaf. Nanti kesannya jelek lagi. Begitu loh. Ya. Inilah. Ya. Sebetulnya buzzer ini banyak yang nggak suka juga. Ya. Termasuk Cipta Lesmana. Saya nggak suka 1-2 orang itu kalau ditampil di TV, saya matiin TV saya. Ngomongnya normatif, ngomongnya terlalu aduh. Ya kan. Mereka nggak ngerti komunikasi semua. Jadi ini semua para pembantu presiden yang fajrul macam-macam itu wajib diberikan kursus komunikasi dulu sebetulnya, komunikasi politik, supaya dia tahu apa itu komunikasi. Itu Pak Rahma. Iya, dan kemudian saya lanjutkan lagi nih Profesor Cipta tadi itu ya. Orang jadi bertanya-tanya juga keteledoran ini sebenarnya sampai sulit dipercaya bahwa ini tidak sengaja begitu loh. Karena
ini seperti apa ya, terlalu teledor begitu ya, terlalu kasat mata begitu ya. Nah, ini koreksi apa yang harus dilakukan oleh Presiden ya untuk menertibkan, karena sering sekali loh salah-salah konyol-konyol seperti ini sering sekali saat ini. Ya tergantung Presiden kita. Saya berpendapat Presiden itu mestinya diberikan briefing oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Dalam konteks yang sekarang kita bicarakan ini, bidang komunikasi. Dia mesti mau diberikan masukan, diberikan briefing. Begini loh Bapak Presiden, begini-begini. Tetapi tampaknya Presiden merasa nggak perlu. Ya, saya sudah selesai. Ini urusan pembantu-pembantu saya. Kamu clearkan, kamu maju ke depan, membela presiden kamu ini. Nah, tampaknya begitu. Coba. Tapi ini menjadi tren baru, gaya komunikasi tren baru, Prof. Cipta. Karena dulu saya ingat kalau ada permasalahan selalu diselesaikan biasanya silaturahmi, sowan, begitu kan? Yeah. Ya, dan setelah itu kasus selesai, begitu. Yeah. Sowan ke Gus Dur, tadi contohkan Yusuf Kala sowan ke Gus Dur. Ada beberapa tokoh yang selesai. Nah, tapi budaya itu tampaknya sekarang sudah tidak ada lagi ya? Karena, ya, ini kita ingat aja dulu ketika kasus penistaan agama Ahok, nggak ada itu sowan ke MUI seperti itu, sudah tidak ada lagi itu budaya seperti itu. Jadi akhirnya berlarut-larut dan menimbulkan perpecahan. Iya, saya ikut menyesalkan. Sebetulnya kalau kita terbuka, kita sowan, kita maaf. Jadi begini, banyak orang, banyak pemimpin yang salah berpendapat. Dia berpendapat, kalau saya minta maaf, jatuh gengsi saya, jatuh martabat saya. Nah, ini pendapat yang sangat keliru. Yang betul adalah kebalikannya. Kalau presiden minta maaf, justru integritinya meningkat. Lihat, ini presiden yang humble, ya. Dia menyadari dia keliru, dia minta maaf. Itu humble, itu bagus. Keliru kalau berpendapat, waduh, kalau saya minta maaf, jatuh gengsi saya, jatuh martabat saya. Masa presiden minta maaf? Ini pendapat yang sangat keliru. Presiden mana ya? Filipina ya yang minta maaf karena corona tidak selesai, tapi bersamaan Jokowi malah mengatakan, ya tapi kan kita masih jalan ekonomi seperti itu. Jadi kayak gaya komunikasi ngeles begitu ya, Prof? Iya. Ada orang begitu ya, ada juga ya. Ngeles apa-apa ngeles gitu ya. Ya, jadi apa ya namanya? Kalau tidak, tapi ngelesnya itu selalu menggunakan kadang-kadang yang data atau fakta yang justru konyol, salah satunya Bipang beras tadi itu. Iya, data fakta yang keliru. Ya. Ini tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab para pembantu dekatnya yang urusan bikin pidato itu loh. Itu tanggung jawab utamanya. Nah ini Tova, kalau dilihat tadi itu ya terus malah tampil di televisi, di media begitu ya, justru mengklarifikasi yang kenyataannya tidak mengklarifikasi ya, malah memperpanjang menjadi bulan-bulanan juga di media sosial seperti ini. Nah ini nih, kalau Tova melihatnya seperti apa? Karena begini, ketika dia menjadi pejabat di istana, katakanlah Fajrul ya, dia menjadi juru bicara. Kemudian ada salah satu ormas, nggak usah saya sebutkan namanya lah, ormas tetangga, muncul juga ikonnya mengatakan ini karena Pak Jokowi itu bukan bicara soal Lebaran saja sebenarnya. Ini karena tanggal 13 Mei itu adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan ini narasi seperti ini tampaknya disebarluaskan kelompok mereka untuk dibombing di media sosial supaya kita yakin, oh benar Pak Jokowi itu mengatakan soal babi panggang itu karena tanggal 13 Mei itu ada peringatan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Mei. Tuh, tapi kita yang kayak kita Profesor Mbak Salma Sarita yang terbiasa dengan kritis kan kemudian review ke belakang kan nggak pernah selama ini hari raya kenaikan Isa Al-Masih kemudian dirayakan besar-besaran sampai mudik segala, nggak pernah terjadi itu. Kalau konteks Lebaran kita baru yakin, meskipun sekarang bersama tanggal 13 itu juga belum gitu kan. Jadi ini sebenarnya alasan-alasan seperti ini menurut saya ini karena kemampuan kualitas mereka ya, kualitas mereka untuk setelah pasca pidato ya. Tetapi mohon maaf Prof, ini kan kita bicara hari ini kan seolah-olah ini adalah tidak disengaja. Iya. Hari ini seolah-olah kita ngomong ini adalah konteksnya adalah Bapak Jokowi itu membaca bacaan yang memang tidak disengaja oleh penulis naskahnya itu berbunyi Bipang Ambawang adalah oleh-oleh kuliner Nusantara cocok untuk konteks Lebaran. Sepertinya tidak disengaja.
saya itu agak-agak ada sedikit dalam hati nurani saya itu bagaimana kalau ini disengaja oleh lingkaran-lingkaran istana itu dengan motif-motif tertentu. Jadi ada motif tertentu yang kemudian ini disampaikan supaya dibaca Pak Jokowi. Ada sedikit hati, mohon maaf sekali, barangkali ini saya salah. Tapi masa presiden dikerjain bawahannya, nggak mungkin. Saya nggak tahu apakah tujuannya ngerjain apa tidak, tapi kan motif-motif ini kan tersembunyi, kita nggak tahu. Karena kesalahan seperti ini berulang-ulang. Coba bayangkan, dulu bilang nanti September itu ekonomi akan menukik atau bahasa waktu itu ya. Ekonomi akan saya lupa. Roket. Sampai seperti ini gaya tangan beliau itu. Itu beliau pribadi atau masukan bisikan dari lingkarannya. Ini kan pertanyaan saya besar sekali karena nggak mungkin. Mulai 11 triliun di kantong, 11 triliun ada di kantong saya. Itu apakah betul dari pribadi Pak Jokowi atau bisikan dari lingkarannya? Nah, kalau sudah bisikan, saya bertanya, ini sungguhan atau sengaja? Maksudnya sengaja supaya dibaca presiden, entah motifnya apa, belum tentu menjerumuskan ya. Tetapi motif-motif ini yang perlu diteliti. Barangkali seperti profesor ini bisa menduga ya motifnya apa. Bisa jadi. Iya, tapi itu dugaan ya pastinya ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas sering memperoleh informasi-informasi yang tidak akurat sepertinya ya. Karena di internal mereka terjadi pertengkaran loh, ya antara Ebenezer dengan Fajrul. Ebenezer ngomong mundur saja lah, maksudnya Fajrul jangan begitu, itu salah. Ebenezer yakin bahwa itu ada kesalahan, mengatakan bahwa Ipang Ambawan itu salah, tapi Fajrul mengatakan tidak. Ya, ini sudah heboh seperti ini ya, Profesor Cipta, tapi presidennya tenang-tenang saja, itu tidak ada komen, tidak ada apa-apa. Ya tenang-tenang saja. Presiden ini pikir siapa yang rame-ramein, ini kan media sosial ini kan Rama Sarita ikut-ikut rame-ramein juga, dia tenang-tenang aja gitu ya. Ya susah, kita menghadapi pemimpin begini susah. Ya, saya sedikit banyak punya pandangan yang sama dengan Pak Mustafa ini. Jujur saja. Sedikit banyak punya pandangan yang sama. Mungkin juga dijebloskan Jokowi ini. Rama mengatakan apa mungkin ya? Mungkin. Segala sesuatu mungkin dalam politik, segala sesuatu mungkin saja. Iya. Kok nggak ambil tindakan? Fajrul sudah berapa kali mengeluarkan pernyataan yang keliru sekali. Ya. Ingat ya, kira-kira 4 bulan yang lalu, itu jelas sekali Istana menyatakan mulai sekarang juru bicara Istana adalah Muldoko, Seknek, dan Sekap. Fajrul hilang namanya waktu itu. Saya catat, saya punya clipping, saya gunting itu. Saya pikir, waduh, teman saya hilang namanya nih. 3 juru bicara. Jadi kacau. Kemudian setelah itu bukan 3, ada lagi siapa Fajrul muncul lagi sebagai juru bicara. Jadi yang betul pada hari ini sampai hari ini siapa sesungguhnya juru bicara Istana? Nobody knows. Dulu jelas 3 orang. Hanya 3 orang yang bisa bicara atas nama presiden, yaitu Muldoko, kepala KSP, Pratikno, dan Sekap. 3 orang. Hilang waktu itu sudah nama Fajrul. Nah ini hal begini, jadi memang kacau ini. Nanti ngomong gini, nanti ngomong gini ya. Yang tadi ya Pak Mustopo itu ya mungkin terlalu optimistik. Saya masih ingat itu Gubernur BI itu. Waduh, dia ngomong berapi-api sekali. BI sudah bikin pertahanan 3 lapis menghadapi Corona COVID-14. Pertahanan yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, tidak perlu khawatir. Seperti militer kita sudah siapkan itu. Bohong semuanya. Ya, setelah itu tidak ada penjelasan lebih lanjut ya udah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Yang jelas utang makin gede. Jujur saja. Kalau saya Menteri Keuangan, pemimpin Republik Indonesia ini jujur. Mohon maaf, Pak Rahma, kita tidak ada jalan lain lagi. Mau ambruk sama sekali atau tetap utang. Sementara kita jalan keluarnya cuma utang. Ngakulah. Jangan ngibul lagi begini. Ya. Dulu ngomongnya THR sekian akhirnya nggak jadi. Dulu kan termasuk tunjangan kinerja. Sudah terlanjur ngomongin. Sekarang ditarik. Ya. Sekarang jujur, Bu Sri jujur ya. Kita nggak punya anggaran. Mohon pengertian Bapak Ibu sekalian. Tungkin dicabut dari THR. Tapi ini, iya tapi begini Pak Profesor Cipta. Klarifikasi atau bantahannya ini menimbulkan masalah baru ketika mengatakan bahwa
ini kan Lebaran kan bukan orang Islam saja, maksudnya ini kan kita ini heterogen, beragam, penduduk macam-macam suku. Nah ini kemudian menimbulkan berpanjang lagi tantangan baru. Oh awas ya, nanti kalau nyepi berarti presiden harus endorse sate sapi dong di Bali gitu. Jadi apa ya? Jadi berlarut-larut tambah tidak selesai bantah-bantahan. Kenapa demikian? Karena klarifikasinya ngalur ngidul lagi. Salah lagi klarifikasinya. Itu yang Mustafa bilang itu. Memang Isa Al-Masih itu orang tukeran kirim-kirim makanan juga gitu ya. Salah lagi. Nah, jadi berkepanjangan terus. Pada akhirnya menurut saya yang dirugikan adalah nama baik Presiden Republik Indonesia. You believe it or not? Ya, ini terakhir ini mungkin Tova, berkepanjangan terus, ada yang dirugikan nama baik presiden, tapi ada yang diuntungkan juga saya kira. Akhirnya isu-isu lain terkubur dari media sosial itu yang sebelum ini pada heboh karena mudik dilarang, tapi TKA Cina diperbolehkan datang begitu ya. Akhirnya kan beralih nih. Bisa juga. Memang pemerintah itu paling pinter mengalihkan isu. Begitu ada isu yang besar, yang sangat memojokkan pemerintah, kita ini pemerintah, kita harus cepat menciptakan isu baru untuk mengubur isu yang menjelekkan pemerintah itu. Apakah ini termasuk itu? Kemungkinan bisa. Ya, karena sebelumnya ada isu babi ngepet. Kalau soal Cina datang ke Indonesia, TKA itu, saya masih bisa memaklumi karena yang dilarang itu adalah mudik. Sedangkan Cina datang ke Indonesia kan bukan mudik, datang kan, beda. Yang dilarang kan mudiknya, kecuali kalau orang Cina di sini alasannya karena corona. Iya, kalau orang Cina di sini tinggal di sini, balik ke Cina itu namanya mudik, nggak boleh itu. Tapi kalau orang Cina di sini mau berapa juta pun boleh, itu bukan mudik soalnya. Seperti itu. Ya absurd lagi lah ini samanya. Saya bilang sama absurdnya kayak berita Lucinta Luna hamil. Nggak masuk akal dah pokoknya. Tapi anehnya Mbak, sebelum ditutup, anehnya kemarin soal hutang tadi Profesor itu, Mbak Sri itu di Twitter saya kirim doa loh. Saya kan sebagai Muslim saya ada tanggung jawab ya. Supaya hutangnya turun, terus saya kirim doa supaya mengurangi hutang dan tidak ada hutang. Saya dibully malah sama buzzer mereka. Kenapa sih mengirim doa seperti itu? Kan baik kan, doa agar tidak ada hutang, berkurang hutangnya, dikecilkan hutangnya, itu bagus dari hadis itu. Ternyata saya malah dibully, padahal tujuan saya baik kan, mengirim doa. Bu Sri, tolong doa ini dibaca setiap habis sholat. Malah dibully saya, kan lucu buzzer-buzzer ini. Ya kalau soal hutang nanti dibahas lagi ya pastinya ya. Ini kita yang pasti untuk beberapa hari ini isu-isu lain ditenggelamkan oleh selalu banyak yang sebenarnya yang lucu di Indonesia ini justru isu-isu sepele ini yang paling bisa menenggelamkan. Dulu ada isu apa tiba-tiba ada Sunda Empire, kerajaan Sunda Empire lah, atau ini babi ngepet lah, ini babi panggang. Ya tentunya kita berharap ada tradisi baru atau minimal mengembalikan tradisi lama ya. Di mana seorang pemimpin mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf sehingga persoalan tidak berkepanjangan. Dan yang pasti itu sikap seperti itu akan diikuti oleh orang-orang di bawahnya dan kemudian oleh masyarakat Indonesia tentunya, budaya seperti itu. Betul, itu betul. Semoga budaya ngeles ini yang ditampilkan tidak diikuti juga oleh orang di bawahnya dan kemudian masyarakat Indonesia menjadi budaya kita, budaya ngeles begitu ya. Pesan saya, budaya ngeles ini jangan ditiru pada periode yang akan datang, siapapun presidennya, karena ini akan menyesatkan rakyat Indonesia. Mungkin belajar dari Bajai. Baik, terima kasih Tova dan Profesor Cipta. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.